Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Hai sobat pencinta catur Indonesia, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, saya ajak kalian untuk menyaksikan perjuangan atlet catur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2022. Setelah berhasil mendapatkan 1 emas dan 2 perak dari Citra, Iren, dan Ervan, dimulailah hari ini nomor kategori catur cepat perorangan putra dan putri. Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan dari nomor perorangan putra catur cepat andalan Indonesia Grandmaster Susanto Megaranto masih memimpin ya sampai selesainya babak ketiga, di mana dia 3 babak 3 poin. Dan saya ajak kalian untuk menyaksikan di babak ketiga ketika dia sama-sama memiliki 2 poin berhadapan dengan pecatur dari Singapura yang mendapatkan medali perunggu di nomor catur standar, Ting Jing Yao. Susanto Megaranto pegang buah putih, Ting Jing Yao pegang buah hitam. Oh ya, andalan Indonesia di nomor ini nggak hanya Susanto Megaranto ya, tapi juga Jody Setiaki. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Yuk langsung kita bahas. Susanto Megaranto pegang buah putih memulai dengan D4. Ting Jing Yao D5, putih gajah G5. Ini pembukaan apa sih? Ya, ini merupakan pembukaan Tromposki teman-teman. Kemudian gajah F5, ya pembukaan Tromposki ini biasanya bermain dengan gaya posisional dan sangat solid untuk pemain putih. Kenapa? Karena RL Chess juga waktu junior saya bermain dengan pembukaan Tromposki. Kemudian putih E3, hitam C6 dengan ide menteri B6. Mas Susanto mengadukan gajah terang dengan gajah D3. Mengapa? Ya, ini membuat kenyamanan bagi pemain putih. Kemudian gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, hitam kuda D7. Putih kuda F3, hitam kuda G6, putih rokade pendek. Kemudian hitam E6, putih C4, hitam gajah E7, putih kuda C3. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih benteng A C1. Hitam benteng C8, putih benteng F D1. Hitam benteng E8, putih A3. Ya, Mas Susanto dengan langkah A3 bertujuan untuk melakukan serangan dari sayap menteri dengan B2, B4. Kemudian hitam respon dengan H6, putih gajah F4. Hitam kuda H5, bagus sekali, ancam gajah petak F4. Mas Susanto gajah E5. Maksud dari langkah gajah E5 adalah ketika kuda pukul gajah E5, maka Mas Susanto akan merespon dengan menggunakan pion, membuat ancaman ide ya dengan G4 dan membuat kuda di petak H5 mati. Nah, hitam harus respon dengan G6. Maka Mas Susanto akan membuat kuda di petak H5 ini jadi tidak lebih produktif ketimbang dia pilih langsung gajah G3. Nah, ini putih bisa melanjutkan dengan G4 kemudian raja G2 ya teman-teman. Oke, kita back to the game setelah gajah E5. Karena Ting Jing Yao juga tahu dan dia pemain catur yang hebat, 3 kali juara Singapura. Ting Jing Yao pilih F6. Mas Susanto tarik gajah G3. Ya, dengan pancingan langkah F6 ini Mas Susanto membuat struktur pion dari Ting Jing Yao melemah ya pada petak E6 dan membuat kurang produktifnya gajah di petak E7. Ting Jing Yao, kuda pukul gajah, pion H makan kuda, kemudian F5. Kemudian Mas Susanto B4, hitam kuda F6, putih pion C makan D5. Pion C makan D5, putih menteri B5, ancam pion B7, hitam benteng C7. Apa yang akan terjadi jika hitam pilih menteri D7, Sobat RL Chess? Ya, maka keuntungan akan didapat oleh Mas Susanto Megaranto dengan menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, dan Mas Susanto akan jalan kuda B5. Jika 6, Mas Susanto akan menjalankan kuda C7, ancam benteng dan ancam pion E6. Ya, tapi cerdik banget ya, Ting Jing Yao tahu itu dan dia jalan benteng C7. Mas Susanto melanjutkan dengan kuda E5, hitam gajah D6, putih kuda D3. Hitam menteri E7, putih kuda E2. Hitam benteng E C8, coba ambil jalur C, putih menteri A4, ancam pion A7. Dan mengcover petak C2, hitam jalan B6.
Ya, mengapa tidak pilih A6? Sepertinya Ting Jingyao punya analisa jika A6 maka petak C5 ini akan selalu milik Mas Susanto Megaranto. So, dia di sini lebih pilih B6. Tapi langkah B6 ini membuat petak putih terus dieksploitasi oleh Mas Susanto Megaranto. Ya, kita lihat ya lanjutannya. Karena kalian akan lihat bagaimana Susanto Megaranto memanfaatkan ini. Kemudian benteng pukul benteng C7, benteng pukul C7, Mas Susanto F3, cegah kuda E4. Hitam menteri D8, putih raja F2, hitam menteri C8. Putih benteng C1, hitam benteng tukar benteng, kuda D C1, dan hitam menteri C7. Putih kuda D3, hitam raja F7. Mungkin kalian yang sedang menonton mengira partai ini akan berakhir remis. Lalu bagaimana Mas Susanto mengeksplor ini? Ya, Mas Susanto menjalankan kuda E5. Boom! Skak. Dan respon dari hitam adalah yang paling aman dengan raja ke petak G8 saja. Karena tidak ada kerugian yang akan dialami. Mungkin Mas Susanto akan jalan kuda F4. Jika kuda F4 maka bisa merespon dengan G5. Wow, kalau dimakan maka akan ada menteri E7 guys. Ya, kudanya akan mati di petak E6. Ya, ini mungkin sulit ditemukan ya, karena kategorinya adalah catur cepat. Dengan 15 menit dan tambahan 10 detik setiap melangkahnya. Nah, setelah kuda E5, Ting Jingyao terpancing. Kemudian gajah pukul kuda. Mas Susanto, pion D pukul gajah. Ancam kuda E5. Jika menteri makan pion E5, maka putih akan menteri A7 skak dan dapat pion B6. Jelas ini akan unggul untuk putih. Kemudian hitam dalam gamenya adalah kuda D7. Putih melanjutkan dengan F4. Hitam kuda B8, putih kuda D4. Hitam menteri D7, putih menteri C2. Hitam A6. Sobat Herald Chess, ini waktunya tantangan buat kalian. Dalam posisi ini, langkah apa yang harus dilakukan oleh putih untuk memperoleh kemenangan dan mendobrak pertandingan? Coba tulis komentar kalian dan jawaban kalian. Yes, tepat sekali adalah langkah game 4. Boom. Ya, hitam makan dan putih F5. Kalau dimakan lagi akan terjadi skakster. Setelah langkah F5, hitam raja G8. Mas Susanto, pion F makan E6. Menteri E8, ya jaga ya petak C8 karena akan terjadi skak kuda. Mas Susanto masuk menteri C7, hitam menteri F8 skak, putih raja G3. Hitam raja H7, Mas Susanto jalan menteri F7. Tepat sekali. Jika dimakan, maka pion E makan F7. Kuda D7 jaga promosi akan E6 dan tidak akan ada yang bisa mencegah pion promosi. Dalam partainya, setelah menteri F7 adalah menteri G8. Putih kemudian raja pukul pion G4. Hitam menteri C8. Mas Susanto kuda F5 ancamat. Menteri kembali lagi G8. Sobat Herald Chess, sekali lagi saya ingin kalian untuk menebak langkah terbaik untuk putih. Yes, tepat sekali adalah kuda H6. Boom. Yang kalau dimakan pakai raja, maka checkmate. Setelah kuda H6, hitam Ting Jingyao. Menteri makan menteri, pion E makan menteri, kuda D7, dan E6. Kuda E5 skak, raja H3 menyerah karena pion promosi tidak akan terjaga. Jika kuda G6, maka putih akan melanjutkan dengan kuda F5 saja dan tinggal mendorong pion E7 kemudian pion promosi. Berkat kemenangan ini, Mas Susanto jadi pemimpin klasemen sampai selesainya pertandingan babak ketiga. Dan di babak keempat nanti, jam 4 sore waktu Indonesia Barat, kalian bisa nonton live streamingnya. Secara langsung, Mas Susanto akan berhadapan dengan andalan tuan rumah, Nguyen Ngoc Trong Son. Saat ini, Mas Susanto hanya satu-satunya pemain yang memiliki 3 poin dari 3 babak. Kemanakah Lee Kwang Lim? Ya, Lee Kwang Lim kurang bagus teman-teman, karena dari 3 babak dia mengumpulkan 1,5 poin. Ya, kita akan lihat karena format pertandingan dari catur cepat di SEA Games ini, perorangan putra adalah mencari 5 terbaik dari 5 babak. Kemudian besok akan dilanjutkan dengan semifinal dan final. Ada 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu yang diperebutkan. Dukung terus catur Indonesia, dukung terus Herald Chess. Kasih semangat yuk buat teman-teman kita yang sedang berjuang, pahlawan catur Indonesia. Indonesia Jaya!